Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masih Nurul Ikhlas, hamba Allah yang mulia, kita akan lanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran, yakni temanya masih tentang pengaruh harta benda dunia terhadap manusia. Ayatnya adalah kemarin sudah. Kemudian ayat kita pada malam hari ini adalah sifat hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan balasan yang lebih hebat daripada harta benda atau kesenangan dunia. Ayat yang ke-16 halaman yang ke-52. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lantunkan ayat-ayatnya. Ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat sebelumnya, ayat 15. Qul a'unabbiukum. Bentar, Pak. Asam lambungnya lagi naik ini, Pak. Harus beberapa detik dulu, Mas Toto ya. Masya Allah. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannat lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
as-sabirina was-sadiqina wal-qanitin as-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Pak Tosim diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Allah. Baik, sekali lagi ini temanya adalah pengaruh harta benda terhadap manusia. Ayat yang ke-14 itu kemarin membicarakan tentang bahwa yang namanya manusia itu dihiasi mencintai apa yang diinginkan. Di antaranya adalah yang pertama perempuan, anak-anak laki-laki, harta benda yang banyak dan bertumpuk-tumpuk dari emas dan perak. Nah, emas perak itu disebutkan dalam Al-Quran karena nilainya nggak bakalan turun. Kenapa emas diistimewakan? Ada kisah menarik seperti ini, Pak Tosim. Satu ketika, surga itu kan tempat kenyamanan, tempat istimewa, tempat perhiasan. Ketika Nabiullah Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, semua apa yang di surga itu nangis, nggak tega lah. Udah terbiasa mewah, terus keluar dari surga, semuanya nangis, kecuali emas. Emas itu nggak nangis. Emas nggak apa? Nggak nangis. Gara-gara nggak nangis, ditanya, kenapa engkau tidak menangis, yang lain menangis? Emas ditanya seperti itu. Karena Nabi Adam itu sudah melanggar perintahmu. Ngapain aku nangis terhadap orang yang melanggar perintah? Gara-gara komitmenmu yang seperti itu, yang lain harganya itu bisa turun dan naik, engkau harganya akan tetap stabil sampai hari kiamat. Itu silahkan. Masya Allah. Baik, emas itu harganya tidak turun karena komitmen, makanya harganya tetap stabil. Itu kisahnya demikian, Pak Tosim ya. Kalau nggak ngaji kira-kira ngerti apa nggak, Pak Tosim? Nggak ngerti. Saya juga nggak nyangka tiba-tiba ingat emas harganya kok disebutkan dalam Al-Quran, karena seperti itu. Makanya keras, hatinya itu keras. Emas itu dinamakan minaz zahabi. Apa? Zahab. Zahab itu artinya emas. Pergi juga dinamakan zahab. Jadi orang yang pakai emas itu bisa menghilangkan pikiran. Bisa menghilangkan apa? Pikiran. Maksudnya nyita perhatian, Mas Toto. Nyita apa? Perhatian. Ada ibu-ibu kondangan Pak Hamzah, ya kan? Yang satu gelangnya ya biasa-biasa lah, yang satu kerenceng dan kayak gitu. Kira-kira pikirannya gimana itu? Bisa membawa pikiran. Makanya emas itu dinamakan zahab karena bisa menjadikan pikiran manusia pergi, artinya nggak sadar gitu. Emas tuh apa namanya, ceritanya demikian. Wal fiddati dan perak, kuda yang bagus dan pilihan, binatang ternak dan sawah ladang.
dan seterusnya lah. Itulah kesenangan kehidupan dunia, dan Allah di sisinya adalah tempat yang terbaik kembali atau surga. Ditambahi adalah kekuasaan. Jadi manusia itu tergantung statusnya. Kalau di kampung ya yang top itu adalah sawahnya banyak, ya Mas Toto ya. Kalau di Garut kira-kira yang apanya banyak? Dombanya banyak kan kayak gitu. Ya tergantung status sosial dan domisilinya di mana. Lah kalau kayak pejabat-pejabat terus pernah ngerasain kekuasaan, itu enggak tertarik dengan emas dan segala macam. Inginnya kekuasaan. Saya turun bagaimana anak saya bisa naik dan segala macam kayak gitu. Loh bener. Itu Gus Dur itu cucu pahlawan dan segala macam, anaknya nggak boleh terjun ke politik, malu lah. Nah ini kata stand up comedy itu anaknya putrinya Gus Dur. Nah sekarang sampai orang tuanya nyariin kerjaan kayak gitu. Saya nyari kerjaan sulit lah, ini orang tuanya nyariin. Wah itu kan bagi orang yang nyadar Pak Kosim ya, bagi orang nyadar normal katanya ya, saya sebagai orang Jawa itu ya malu sendiri lah. Artinya kok enggak perasaannya lu diselehin di perasaannya itu ditaruh mana? Itu kan sindiran kok. Orang cerdas itu kan peka terhadap sindiran. Udah anaknya didorong, belum cukup umur di otak udah parah banget itu. Bagaimana dunia demokrasi kita? Itu kalau di forum demokrasi rame itu ya kan, rame antara oposisi dan tapi bukan kancah politik ini ya, tapi kan bisa dibaca. Ya, itu kehidupan dunia. Di sisi Allah ada tempat kembali yang terbaik. Apa itu? Terjemahnya aja Mas Toto. Ayat 15. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka tersedia surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Stop. Jadi di surga itu dimulai dengan kesenangan yang bersifat fisik. Kesenangan yang bersifat apa? Tempat surga, di bawahnya mengalir. Itu mengenai masalah tempat, terus pasangan-pasangan, makanan. Ujungnya adalah ridho Allah. Jadi ridho Allah itu adalah puncak kenikmatan. Ketika Allah sudah memberikan ridho kepada hambanya, maka di dalam hadis qudsi itu la u'adzibuhu abadan, aku tidak akan menyiksa dia selama-lamanya. Itu kalau sudah mendapatkan ridho. Ternyata ridho itu nggak gampang. Ridho itu tertinggi Mas. Rukun iman ada berapa Pak Kosim? Nah, yang pertama percaya kepada Allah, terus percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada rasul-rasul, yang keempat percaya kitab. Nah ini. Terus yang kelima percaya kepada hari, yang terakhir qadar. Masa itu toh? Baik buruk dari jangan berhenti percaya kepada qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruk itu dari Allah. Pak Kosim ditakdir nggak punya duit setengah bulan, kamu tes. Ayo ridho apa enggak gitu. Nggak gampang itu, makanya diletakkan di terakhir. Percaya kepada Allah kita udah, percaya kepada kitab udah, rasul udah, percaya kepada malaikat udah, percaya kepada hari kiamat udah, percaya kepada qadar baik buruk dari Allah. Gampang apa enggak nerimanya Mas Toto? Nah, makanya ridho itu adalah ibadah yang tertinggi, karena nggak gampang nerima ridho. Di antaranya Pak Kosim, Mas Toto, nerima ridho nggak gampang itu orang mampu nikah lebih dari satu, tapi kok cukup satu, berat apa enggak itu? Ya, Mas Toto mampu untuk nikah lebih dari satu, tapi cukup satu. Gorbek apa? Itu kepaksa pakar kira-kira. Ya. Yang belum gimana? Yang belum gimana? Waduh, nah itu Masya Allah. Ini ada, saya mau ngobrolin Ustadz Yuda malah ada yang nyinggung, nggak enak itu. Yang mulai Mas Toto, Ustadz Yuda, yang mulai siapa? Mas Toto, gitu, Masya Allah. Itu bahasan para ulama, para kiai-kiai itu. Ridho itu adalah makom tertinggi, di antaranya termasuk kiainya senang bahas poligami, tapi nggak berani. Repot, betul Pak Hamzah?
Masya Allah. Ini gimana? Atau kita diskusikan terus undang pakar atau gimana Pak Deling? Masalah apa namanya? Masya Allah. Ayo. Jadi ridho Allah itu yang tertinggi. Lanjut. Dan Allah Maha melihat. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Nah, hamba-hambanya yang dimaksud di sini adalah hamba yang bertakwa, yang mereka sifatnya adalah ayat yang ke-16, dibaca terjemahnya aja. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah nyadar diri, apa Mas Toto? Setiap hari merasa bersalah, merasa pokoknya nggak benar aja, senantiasa faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Resikonya kalau udah punya dosa nggak mau bertaubat, nggak mau beristighfar, ancamannya adalah siksa neraka. Itu sifatnya. Terus sifat yang lain adalah perkata as-sabirina, orang-orang yang sabar dalam ketaatan dan dari kemaksiatan. Tuh, stop. Kita sabar, datang ke Masjid Nurul Ikhlas, ngaji iyalah, sholat qobliyah ba'diyah iyalah. Terus akan tetapi kemaksiatan. Maksiatnya sekarang apa? Setan. Masya Allah. Itu luar biasa itu. Ini. Lawannya berat apa enggak nih? Berat. Banyak yang KO sama HP. Enggak ayahnya, enggak ibunya, enggak anaknya, termasuk cucu. Ya Allah. Udah langsung. Ini kan termasuk apa ini namanya? Kayak lebih candu daripada narkoba, lebih berbahaya dari narkoba. Kalau tanggal 1 seperti ini, Shopee mulu, Shopee. Masya Allah. Jatahnya setengah bulan atau 20 hari, seminggu habis manusia. Gara-gara Shopee itu. Masya Allah. Mantap Mas Yuda, ya kan? Ntar kalau menikah, Shopee. Isi paket. Tuh, sama aja ya Pak Hamzah. Hah? Sama aja, perempuan-perempuan kayak gitu ya. Shopee gitu. Ya Allah. Lanjut. Wasodikina, dan orang-orang yang benar dalam keimanan, ucapan, dan perbuatan. Wal qanitina, dan orang-orang yang taat kepada Allah. Wal munfikina, dan orang-orang yang berinfak, berzakat, dan bersedekah. Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang mohon ampunan Allah. Bil ashar, pada waktu subuh akhir malam. Pada sahur akhir malam. Ya, akhir malam. Itu istighfar yang paling top itu adalah waktu sahur. Ya, 10 menit, 15 menit menjelang azan subuh. Itu istighfar aja pokoknya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Paling top itu. Pengaruhnya luar biasa. Besok subuh anak punya hari masuk rumah sakit, hari Rabu pagi. Hari Kamis pagi mau dioperasi, kita doa Fatihah. Ambil apa namanya? Ambil air. Mas, udah. Entar. Ini kita doain buat istrinya Pak Hamzah besok mau masuk rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan apa namanya? Kesembuhan, lancar segala macam. Di rumah sakit mana Pak? Operasi apa Pak? Ya Allah. Operasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan untuk istrinya Pak Hamzah, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan. Pak Hamzah juga diberikan ketabahan, kesabaran untuk mendampingi beliau, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa niyyati syifa, untuk istrinya Pak Hamzah. Namanya siapa Pak Hamzah? Ibu Zubaidah. Ya Allah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma
inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum anta rabbuna rabbus samawati wal ard rabbul arsyil azim rabbul malaikati war ruh falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa'a wa likulli 'allatin shifaa'a wa likulli hajatin qada'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk ishfi marada ibu Subaidah ishfi maradaha ya Allah ishfi maradaha shifaa'an la yughadiru saqama wala alama birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya mujiba da'watil mutarrin ya mujiba da'watil mutarrin ya mujiba da'watil mutarrin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dua. Sama-sama. Baik, ini doa itu penting. Doa itu penting. Karena doa itu akan membawa ketenangan. Silahkan dibuka surah At-Taubah. Surah apa? Surah At-Taubah. Apapun kondisi kita, dalam keadaan genting harus doa. Karena doa itu sangat berpengaruh kepada psikologi. Halaman 203. Halaman 203. Halaman 203 ayat 103. Silahkan Ustadz udah. Ini napas saya udah ngap-ngapan. Ayat 103 halaman 203. Khudh min amwalihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Allah. Mas Pak Tosim diartikan per kata. Khudh, ambillah min amwalihim, sebagian dari harta-harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah zakat, tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan akan mensucikan mereka, biha, dengannya, dengan zakat, wa shalli alaihim, dan berdoalah engkau Muhammad SAW untuk mereka. Jadi stop. Jadi setelah kita menerima zakat dari seseorang, maka imbal baliknya kita mendoakan. Kalau kita dapat kebaikan dari seorang harus mendoakan. Minimal jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Alasannya kenapa nih? Yang perlu digarisbawahi adalah ini kayak semacam petunjuk atau kaidah. Inna sholataka, Sesungguhnya doamu, sakanun, adalah ketenangan atau kedamaian, lahum, bagi mereka. Nah, doa itu membawa ketenangan dan kedamaian. Akan lebih kuat menghadapi apa yang akan dialami. Doa itu pentingnya doa. Nah, kemudian doanya bagaimana? Apalagi di masjid, di bumi yang terbaik ini. Kemudian ada doa dari jamaah. Jadi dalam hadis riwayat Imam Hakim, la yajtami'u qaumun yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajabahumullah. Tidaklah satu kelompok yang satu berdoa yang lain mengaminkan, kecuali Allah akan mengijabah. Jadi kita kalau doa itu perangkatnya harus digunakan. Bagaimana cara doa itu dikabulkan? Nah, kita sudah punya poin di masjid, terus dimulai ibadah, pas lagi ngaji malaikat pada turun ini semua. Kemudian bareng-bareng, kemudian ada
Hadis lagi riwayat Imam At-Tirmidzi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin doamu dikabulkan. Jangan berdoa dengan ragu, nggak boleh itu. Rasulullah menyuruh berdoa kita untuk yakin dikabulkan. Nah, bentuknya terkabulnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Pak Qasim, ini ditutup dengan mensifati Allah. Wallahu, dan Allah sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Maha mendengar itu berarti sangat mendengar, sangat didengar doa kita itu. Tidak hanya sangat didengar, dan Allah sangat mengetahui keadaan hambanya. Betapa Pak Hamzah itu kelihatannya biasa-biasa aja, akan tetapi hatinya betapa sedihnya itu. Istrinya besok dibawa ke rumah sakit, biasa-biasa aja, karena beliau laki-laki. Nah, kalau nangis istrinya terus gimana itu? Ya kan, aslinya akan ngempat itu. Ya, itu kita harus membaca hal-hal yang seperti itu. Maha mengetahui apa yang dimohonkan oleh hambanya. Mudah-mudahan doa kita terkabul semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk? 5 menit lagi. Baik, saya minum dulu, belum minum, Pak. Ya, Pak Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu, Pak Haji Pur. Kelihatannya Pak Haji Pur kok tambah ganteng ini. Kalau kemarin agak-agak, mohon maaf nih, agak layu, sekarang agak-agak udah enak lagi itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mul kan yang pakai jaket sekarang malah udah pakai jaket, kepalanya ditutup lagi. Aduh, masya Allah. Alhamdulillah. Pak Pur sehat, ganti Pak Mul kan yang kurang sehat, masya Allah. Ternyata bergantian. Ya, alhamdulillah. Ya, harus sabar semuanya. Sabar ketika sehat ngaji, sabar ketika sakit juga untuk sabar ikhlas. Itu adalah bagian dari apa? Waridwanum minallah. Ridho Allah ternyata itu berat apa enggak mencapai ridho Allah, Pak Qasim? Maunya itu Pak Naiman kan ngaji, akan tetapi keadaannya tidak maunya Pak Qasim itu istrinya nambah lagi, tapi keadaan tidak memanggil. Masya Allah. Nah, kenapa Mas Wawan kok senyum-senyum terus nunduk kan kayak gitu? Malu apa nyadar diri apa kok ini nembak siapa ini sebenarnya? Yang ngomong aja ketembak ini, yang ngomong aja ketembak. Ya Pak Karno, kelihatannya Anda kok diem istiqomah kan kayak gitu. Ini diem-diem tiba-tiba menghanyutkan lagi. Ya Allah ya Karim. Ingat-ingat ini surah At-Taubah. Doa itu membawa kedamaian, ketentraman, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita kembali ke surah Ali Imran. Coba Ustaz kita dilantunin lagi. Alladzina yaquluna, ayat 16-17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Allah. Saya bacakan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, Allah yang maha suci dan maha tinggi turun pada setiap malam ke langit dunia pada waktu sepertiga malam. Yang turun itu adalah rahmatnya. Dia Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku aku akan memberinya. Siapa yang minta ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Nah, ini diurut dari belakang, istighfar dulu baru meminta dikabul. Istighfar dulu. Ini hadis saya riwayat Imam Bukhari. Saya ulangi, siapa yang meminta kepadaku aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Jadi istighfar, minta, kemudian dikabulkan oleh Allah. Urut-urutannya seperti itu ya Mas Sudah ya. Jadi kalau bangun sepertiga malam jangan langsung tancap gas ya Allah, istighfar dulu minimal 100. Minimal 100. Ya istighfar aja, terserah istighfarnya. Istighfar baru kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dimulai dari wal mustaghfirina bil ashar. Ya teman-teman ya, istighfar baru
kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.